Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Jambi 1970. Gembresik daun karet kering terinjak sepasang selop seorang gadis yang berjalan tergesa-gesa. Menur memburu waktu agar tidak terlalu telat tiba di rumah. Hari hampir tengah malam. Kasihan ibunya. Pasti wanita itu menunggu dengan cemas kepulangan putrinya. Meski Hasna melarang Menur berjualan jagung dan kacang rebus ke desa sebelah, tetapi Menur tetap bersikeras pergi. Keinginannya untuk membeli perlengkapan merajut membuat gadis sekal berkulit hitam manis itu membulatkan tekad mencari uang lebih giat lagi. Meminta pada ibunya, tentu Menur tidak tega. Untuk membiayai kehidupan mereka sehari-hari saja, Hasna harus bangun sebelum subuh untuk pergi ke kebun karet sebagai buruh penyadap getah di perkebunan Haji Malik. Mereka tinggal hanya berdua saja. Ayah Menur diambil serdadu Jepang untuk dijadikan budak kaum penjajahan itu. Hanya Hasna yang sempat melarikan diri dan bersembunyi sembari membawa Menur yang masih berusia 2 hari kala itu. Meski Indonesia telah merdeka, tetapi ayah Menur tidak jua kembali. Entahlah, Hasna pun sudah pasrah pada nasib suaminya. Rasanya dia sudah mencari kemanapun, bertanya pada pria-pria yang kembali ke rumah setelah Pak Soekarno membacakan teks proklamasi. Akan tetapi pencariannya sia-sia, tidak membuahkan hasil. Mau bagaimana lagi, Hasna harus kuat demi Menur, satu-satunya harta berharga yang dia miliki. Gadis itu kini masih melangkah riang. Tas kain batik hasil bikinannya sendiri terapi di lengan kanan. Senyumannya semanis gulali. Jika tidak mengingat sedang berada di jalanan sepi, mungkin Menur sudah bersenandung sejak tadi. Keinginannya untuk memiliki perlengkapan merajut besok bakal segera terpenuhi. Jagung dan kacang rebus yang dia jajakan di acara pesta pernikahan anak juragan kaya tadi terjual habis. Tas kain batiknya bergemerincing berisi uang kertas dan koin. Namun rasa gembira Menur mengalihkan kuah rasanya. Menur tidak menyadari sedari tadi langkahnya diikuti 4 pria mabuk yang diselubungi nafsu dan birahi. Seorang pria di antara mereka yang bertubuh kurus mengendap-endap. Dia menyusul langkah Menur. Jarak mereka hanya terpisah 3 langkah saja. Hingga akhirnya dia berhasil menjangkau kerah belakang baju Menur. Membuat gadis itu terperanjat, terkejut bukan kepalang. Menur berhenti, lantas membalik badan dengan jantung yang berdebam. Mau apa kau, Kisanak? Nada tanya Menur bergetar, oleh sebab rasa keterkejutannya yang terasa berbalut takut. Matanya yang membulat, mengerjap-ngerjap, memindai wajah 4 orang pria beraroma tua yang kini mengelilingi dirinya. Kami hanya ingin memastikan kau tiba di rumah dengan selamat, Menur. Tak baik anak perawan berjalan seorang diri di tengah malam begini. Ayo, kami iringi langkahmu. Pria kurus bergeser, dia membuka jalan untuk Menur sembari menyeringai, memamerkan giginya yang kuning berpadu kehitaman akibat kopi dan tembakau. Menjijikan, tentu tidak sedap dipandang mata manapun. Menur sejenak ragu, tetapi gadis itu tetap memberanikan diri melewati si pria kurus. Setelah berhasil menjauh 5 langkah, Menur memutuskan untuk berlari sekuat tenaga. Agak jauh Menur menoleh. Untungnya 4 pria mabuk tidak mengejarnya. Barulah dia bernafas lega. Dia jadi bisa melanjutkan langkah pulang ke rumah. Akan tetapi dia salah duga. Manusia-manusia yang berniat jahat kepadanya bukan 4 orang, melainkan 6. 2 orang yang lain ternyata telah menunggu di pertigaan jalan.
Mereka bersembunyi di balik pohon mangga bercabang rimbun. Ketika Menur hendak lewat, manusia-manusia itu melompat ke tengah jalan menghadangnya. 4 orang yang menyusul di belakang Menur terbahak-bahak. Mereka melihat gadis incaran yang sudah terkepung. Hanya ada mereka, semak belukar dan pepohonan tinggi yang mengelilingi. Wajah Menur sepucat kapas. Dia menyesali diri mengapa memilih pulang di jalan ini. Jalanan yang sering dia lalui. Jalan yang menurutnya membuat Menur cepat sampai di rumah. Mengapa tadi dia menolak pulang bersama Wati? Batin, hati, dan pikiran Menur sibuk mengutuk diri sendiri. Tolong jangan sakiti saya, Kisanak. Kasihanilah saya. Emak saya seorang diri menunggu kepulangan saya. Pasti beliau sedang cemas saat ini. Menur mengibah, berharap ke-6 pria terketuk hatinya dan mau melepaskan. Namun agaknya iblis telah merasuki kesadaran diri mereka. Pria kurus mendorong Menur hingga jatuh terjengkal. Pria yang lain menarik tas kain batik, kemudian melemparkannya ke semak-semak. Menur sempat hendak mencari keberadaan tasnya, namun alam bawah sadarnya mengatakan bahwa saat ini dia dalam bahaya. Keselamatannya lebih penting dari tas itu, lebih berharga ketimbang sejumlah uang yang berhasil dia kumpulkan sejak lama. Menur mencoba bangkit, tetapi pria-pria bejat di sekeliling Menur tidak memberi kesempatan padanya untuk melarikan diri. Secara bergantian mereka menggagahi gadis malang yang berteriak, menendang, melakukan apa saja yang mempertahankan kesuciannya. Akan tetapi apalah daya, tenaga Menur tidak sekuat pria dewasa. Dia kalah telak. Saat Menur diambang kematian, matanya menatap sosok lain yang memperhatikannya di balik kerimbunan pohon beringin yang tak jauh dari tubuh Menur terkapar. Tangan Menur menggapai-gapai. Dia berharap seseorang itu mau menolongnya. Ternyata Menur salah. Setelah diam-diam mendekati, sosok itu terlihat jelas di mata Menur yang mulai mengabur. Di mata Menur, makhluk itu bukan seperti manusia. Tingginya tidak normal, 2 kali lipat tinggi pria yang selama ini pernah Menur temui. Wajahnya aneh, matanya besar, berkulit merah dengan sudut bibir yang hampir menyentuh telinga. Jari-jarinya dihiasi kuku runcing nan tajam. Seharusnya Menur takut, seharusnya Menur melarikan diri dan bersembunyi. Namun saat ini pikirannya hanya tentang ibunya yang sedang cemas menanti kepulangan putri satu-satunya. Tolong saya, emak, kasihan emak, rintih Menur. Tangannya berusaha menggapai ke arah makhluk mengerikan itu. Namun hingga Menur hilang kesadaran, makhluk itu hanya memperhatikan saja. Setelah tidak ada lagi tanda-tanda dan kehidupan Menur, si makhluk tinggi besar menyeret Menur di bawah siraman cahaya bulan purnama. Membawa tubuh memar dan berdarah-darah gadis itu ke dalam sebuah goa, bersembunyi yang terletak di tepian jurang, tak jauh dari tempat Menur direnggut paksa kesuciannya. Di sebuah rumah mungil berdinding anyaman yang terletak di ujung desa, seorang wanita bergerak-gerak gelisah. Dalam temaramnya cahaya lampu petromak, Hasna menanti kepulangan putri satu-satunya, Menur. Biasanya gadis itu tidak pernah terlambat. Biasanya gadis rajin yang dia besarkan seorang diri sedari bayi itu selalu tiba di rumah tepat waktu. Hasna sungguh resah. Malam ini sungguh tidak biasa. Ada perasaan aneh yang menjalar isi dadanya. Tetapi Hasna tidak tahu bagaimana menyebutnya. Bisa dibilang seperti firasat buruk, tetapi batin Hasna sekuat mungkin menyangkalnya. Amben berderit ketika Hasna bangkit dari rebah yang gundah. Di tepian tempat tidur bambu itu kakinya menjuntai. Sorot matanya yang cemas menatap kejam persegi 4 di dinding rumah. Hari telah lewat tengah malam, bahkan hampir memasuki subuh. Namun telinganya tak jua menangkap tanda-tanda akan kedatangan Menur. Ibarat memakan buah si malakama, Hasna serba salah. Sedari awal dia melarang Menur untuk tidak berjualan larut malam, untuk tidak terlalu jauh menjajakan dagangannya.
hingga desa tetangga. Akan tetapi Hasnah juga tahu putrinya punya semangat yang gigih untuk mendapatkan sesuatu dari hasil jerih payahnya sendiri. Rasanya tidak tega mematikan kobaran semangat gadis yang selama ini mandiri dan tidak pernah menyusahkannya. Hasnah tahu sejak lama Menur menginginkan peralatan merajut seperti milik Wati, teman dekatnya. Selain menyenangkan, hasil merajut juga menghasilkan. Impian Menur ialah ingin mempunyai penghasilan dari hobinya itu, sehingga dia tidak perlu lagi berpeluh penat menempuh perjalanan jauh menjajakan dagangan. Namun apalah daya, Hasnah sendiri tidak bisa memberikan apa yang Menur inginkan, kecuali kemiskinan, gubuk sepetak yang sudah bolong-bolong sebagian dindingnya, dan juga gelar sebagai anak yatim. Ayam jago milik tetangga Hasnah mulai berkokok. Wanita itu kembali mendongak menatap jam di dinding, pukul 4 subuh. Hasnah bangkit berdiri, dia menyambar sweater merah maron hadiah dari Menur yang tergantung di pintu. Baju hangat hasil bikinan putrinya itu dia kenakan terburu-buru. Hasnah tidak boleh diam saja, dia harus melakukan sesuatu. Ketimbang berkeluh kesah pada laba-laba yang mendiami sudut ruangan. Hasnah berjalan di antara kebun-kebun singkong. Hasnah yang biasa pergi bekerja di jam segini tidak membutuhkan penerangan apapun. Matanya hafal betul jalanan di desa meski minim cahaya. Tujuan Hasnah ialah rumah Wati, satu-satunya sahabat Menur. Tentu Wati pasti tahu di mana keberadaan putrinya. Hasnah berharap sekarang Menur sedang berada di sana. Mungkin gadis itu takut pulang ke rumah karena terlalu telat. Mungkin Menur takut membangunkan ibunya yang telah terlelap, atau mungkin dia ingin bermalam di rumah Wati. Kemungkinan-kemungkinan itu memicu harapan Hasnah untuk tidak terlalu buruk sangka. Kaki Hasnah sudah menapak di halaman rumah semi permanen. Setengah batu bata merah dan setengah lagi papan kayu bulian. Belum sempat Hasnah mengucap salam, Wati memunculkan diri dari pintu belakang. Gadis itu hendak ke kamar mandi yang terletak di belakang rumahnya. "Nak Wati?" Wati terperanjat. Gadis berambut bergelombang sebau itu lantas menoleh pada Hasnah. "Mak Menur, ada gerangan apa mak? Menur sakitkah?" Berderet pertanyaan yang diberikan Wati. Hasnah terdiam. Dayanya berkerut dalam. Dia bingung dengan pertanyaan itu, khususnya pertanyaan paling ujung. "Mak kesini malah hendak mencari Menur, nak. Mana dia? Masih tidurkah?" Gantian, kini Wati yang kebingungan. "Kami sama-sama pulang jam 10 tadi, mak. Tapi Menur memilih jalan setapak di dekat kebun karet sana, supaya cepat tiba di rumah katanya." Keterangan Wati barusan membuat hati Hasnah kembali tak tenang. Kepalanya pusing seketika, jantungnya dirasa tak aman. Degupnya semakin tak karuan. "Bagaimana ini Wati? Emak mesti mencari kemana?" Tangan Hasnah memilin-milin ujung sweater dengan kegundahan teramat sangat. Wati pun terbungkam. Dia tahu Menur tidak dekat dengan siapapun kecuali dirinya. "Begini saja mak, Wati temani emak mencari Menur. Kalau Menur tidak juga ketemu, kita laporkan pada kepala kampung." Hasnah mengangguk pasrah. Di saat kebingungan, otaknya dirasa buntu untuk mencari jalan keluar. Dia ikuti saja saran dari Wati. Gadis itu kini terburu-buru ke kamar mandi, berlari ke dalam rumah lalu keluar lagi dengan jaket tebal yang menutupi tubuhnya yang kurus semampai. Pagi hari di desa geger. Salah satu warganya dinyatakan hilang sedari malam. Banyak asumsi-asumsi tak jelas yang beredar. Menur melarikan diri bersama kekasihnya. Menur pergi sebab tak tahan lagi hidup menderita. Atau Menur diculik hantu kopek penunggu pohon beringin di jalan setapak dekat kebun karet sana. Untuk opsi yang pertama jelas-jelas terbantahkan. Selama ini warga desa tidak pernah melihat Menur bersama laki-laki manapun. Untuk opsi kedua, fakta yang tergambar malah Menur tidak pernah sedikit pun mengeluh akan kehidupannya yang susah. Akan tetapi warga desa lebih banyak mempercayai asumsi ketiga, yakni Menur diculik hantu kopek.
meski ada sebagian warga menyangkalnya, sebab mereka tahu bahwa hantu tersebut hanya tertarik pada anak-anak, bukan gadis dewasa seperti Menur. Warga berkumpul karena bunyi kentongan dari pos kamling di lapangan desa yang tak biasa. Mereka berdesak-desak menanti kepala kampung buka suara. Bapak-bapak, ibu-ibu, terima kasih sudah sudi berkumpul di sini. Saya hendak menyampaikan berita penting sepagi ini. Sanusi, si kepala kampung, berhenti sejenak. Tadi Bu Hasanah mendatangi saya, membawa kabar yang tidak enak, bahwa Menur belum juga pulang ke rumah sedari malam hari. Bisik-bisik dan gumaman terdengar di sana-sini. Ada yang cemas, ada yang mengerutkan dahi, ada juga yang biasa-biasa saja. Maka dari itu, mari kita bersama-sama membantu mencari keberadaan Menur. Saya berharap Menur lekas kembali sebelum tengah hari. Para warga mengangguk setuju. Pencarian pun dimulai. Mereka berpencar mencari hingga ke sudut-sudut desa. Ada yang membawa parang, bambu dan tampah beserta pemukulnya. Konon katanya, hantu Kopek takut mendengar suara tampah yang dipukul-pukul. Sehingga mau tidak mau, hantu itu akan melepaskan orang yang disembunyikannya. Menur, Menur. Hampir semua warga turut melakukan pencarian. Pria-pria, para pemuda, hingga aparat desa. Mereka menyusuri jalan-jalan, kebun-kebun, hingga tepian sungai sembari memukul-mukul tampah menggunakan tongkat kayu. Warga yang mempercayai bahwa Menur telah diculik hantu berharap gadis itu segera dilepaskan. Sebagian area telah dirambah, tetapi tak jua mereka temui keberadaan jejak maupun bayangan Menur. Hasanah pun ikut mencari, ditemani oleh Wati yang tak sedikit pun beranjak dari sisinya. Hatinya mengibah. Wati tak tega meninggalkan wanita yang sudah dianggap seperti ibu kandungnya sendiri itu. Terseduh-seduh seorang diri. Hingga kaki mereka sampai pada satu-satunya area yang tersisa, yakni jalan setapak di dekat pohon beringin. Yang dianggap sebagai warga ialah tempat paling wingit di desa itu. Beberapa pria memperlambat langkah. Hanya yang bernyali besar yang mendahului menuju ke sana, termasuk si kepala kampung dan Hasanah yang tidak peduli. Yang penting Menur lekas ditemui. Menur, Menur, di mana kau nak? Pulanglah nak. Hasanah berteriak, suaranya sumbang akibat menangis sepanjang waktu. Sesungguhnya kakinya pun penat dan gontai, tetapi dia paksakan berjalan meski tertatih dan sesekali terantuk batu kerikil tajam. Dua orang pemuda melangkah paling belakang. Jarak mereka terpaut 5 langkah dari rombongan. Jang, bulu kuduku sejak tadi meremang. Apakah kau merasakan hal yang sama? Bedul mendekatkan bibirnya ke telinga Ujang sembari mengusap-usap tengkuk. Sesungguhnya nyali pemuda berhidung bangir itu mulai meredup, seperti sinar mentari yang hampir ditelan malam. Namun harga dirinya tinggi, dia tidak mau diolok-olok dan dicap warga lain sebagai seorang pria banci yang penakut. Aku pun sama, bisik Ujang. Dia menelan ludah. Bahkan aku pun tak yakin Menur bisa kembali. Dugaanku dia sudah dibawa hantu kok. Hus. Sikut Bedul bergerak cepat menusuk-nusuk Ujang, membuat temannya itu tersentak pelan. Kita sekarang sedang berada di kawasannya. Jangan sekali-kali kau sebut nama itu. Bedul mengedarkan pandangan, mengawasi semak belukar dan pepohonan tinggi yang mengelilingi mereka. Semenjak memasuki kawasan itu, atmosfernya dirasai sudah berbeda. Tas, lihat, ini tas milik Menur. Teriak seseorang yang berada paling depan, membuat Ujang dan Bedul menghentikan cakap. Kedua pemuda itu mempercepat langkah untuk melihat apa yang tengah terjadi. Hasanah sendiri mendengar nama putrinya disebut, seperti mendapatkan kekuatan kembali. Wanita itu memaksa tubuh lemahnya menyeruak di antara orang-orang yang juga ingin melihat lebih dekat. Tas kain batik milik Menur kini berada di tangan Sanusi. Kepala kampung itu belum berani membuka isinya. Dia hanya memindahi bagian luarnya saja dan memperkirakan isinya dengan cara menggoyang-goyangkan.
Hasna menyambar cepat tas itu, lantas memeluknya. Benar, ini milik Menur, ini tas Menur, Pak. Sorot matanya nyalang, berkeliling ke arah belukar di mana tas itu ditemukan. Ayo, bapak-bapak, pasti Menur tidak jauh dari sini. Tapi, Pak, hari sudah maghrib, apa tidak seharusnya kita istirahat dulu barang sebentar? Ujang memberi saran. Lagi pula matahari sudah terbenam, kita tidak bisa melakukan pencarian dalam kegelapan. Pria dan pemuda yang lain manggut-manggut menyetujui. Sanusi berpikir sejenak. Satu demi satu dia menatap wajah-wajah lelah warganya yang masih setia melakukan pencarian hingga berjam-jam. Dia sendiri pun kelelahan. Hanya saja hatinya ikut perih mengingat tangisan Hasna yang datang menemuinya dini hari tadi. Baiklah kalau begitu, kita istirahat dulu di sini. Rombongan menghentikan pencarian. Ada yang duduk di rerumputan, ada yang menyandarkan punggungnya yang basah oleh peluh ke batang pohon terdekat sembari memejamkan mata. Sanusi mengayunkan langkah mendekati Hasna yang masih memeluk erat tas Menur. Wanita itu terseduh-seduh. Suaranya semakin serak, memanggil-manggil nama putrinya. Dengan sabar Sanusi meraih bahu Hasna, membawa wanita itu untuk duduk di rerumputan seperti yang lainnya. Sabar, Mak Menur, mari kita istirahat dulu barang sekejap. Sanusi menepuk bahu Hasna yang berguncang. Pasti Menur bisa kita temukan. Saya juga mohon agar emak tak putus berdoa. Saya yakin ada kekuatan dahsyat dari doa seorang ibu. Setelah dirasa cukup, setengah jam kemudian mereka kembali bergerak, menyusuri semak-semak, bilik pepohonan dan rimbun sembari memanggil-manggil nama Menur. Dibantu dengan penerangan berupa beberapa obor. Semangat mereka tak pernah redup demi memberi harapan pada Hasna, salah seorang warga yang terkenal ramah, lagi tidak banyak tingkah. Hingga pada momen ketika kaki salah seorang warga hanya berjarak 1 meter saja dari goa tersembunyi. Petir menggelegar secara tiba-tiba. Pohon-pohon tinggi bergoyang, tersapu angin kencang. Angin itu juga memadamkan api-api obor sehingga tidak ada lagi cahaya yang menerangi. Semuanya kembali menjadi gelap gulita. Ujang dan Bedul saling merapatkan tubuh mereka. Nyali kedua pemuda itu ciut seketika. Ketegangan dan ketakutan pun menular kepada raut wajah warga yang lain. Bagaimana ini, Pak Sanusi? Seorang pria berkumis tebal, bertubuh tambun berbicara. Tampaknya mau hujan badai. Pak Sanusi mendongak ke langit. Aneh, bukannya tadi cuaca cerah dan baik-baik saja. Kenapa tiba-tiba berubah dalam kedipan mata? Tidak apa-apa, Pak. Tidak apa-apa, Pak. Hanya geluduk biasa. Awan dan hujannya bakal terbawa angin. Ayo kita lanjutkan kembali. Ketika mereka kembali bergerak, hujan deras, angin kencang dan petir menyambar-nyambar secara bersamaan. Tanpa dikomando, para warga yang sejak tadi merasakan ada sesuatu yang salah, segera membubarkan diri. Mereka tak lagi mempedulikan kepala kampung yang mematung menatap aksi mereka. Wati menyambar dan mematahkan pangkal pelepah pisang terdekat. Daunnya dia jadikan payung untuk menaungi Hasna dan juga dirinya sendiri. Mak, cuaca tidak bersahabat, mari kita pulang saja. Mari, Mak. Wati menarik lengan kanan Hasna, berusaha menyeret wanita itu pulang. Tetapi Hasna masih juga bertahan. Pak Sanusi yang melihat ikut membujuk. Betul kata Wati, Mak, tidak memungkinkan kita melanjutkan pencarian ini. Lihatlah, hanya tinggal kita bertiga di sini. Hasna akhirnya pasrah, kedua tangannya lunglai. Dia ikut saja ketika kedua orang yang peduli padanya menuntunnya ke arah jalan pulang. Akan tetapi tanpa mereka bertiga sadari, ada sosok lain berkebaya merah yang sedang mengamati kepergian mereka dari balik rimbunnya pohon beringin. Emak, sosok itu ialah Menur dalam wujud yang tak lagi sama. Wujudnya pucat pasi, bola matanya merah menyala-nyala, kukunya runcing tajam bak pisau baja. Ada sosok lain yang bersemayam dan menyatu di raganya. Sosok yang menguasai, yang menjanjikan kekuatan pada Menur.
untuk membalaskan kesumatnya pada 6 orang pria durjana. Seorang pria dengan tubuh gemetar bergerak kepayahan, menggerek air dari sumur yang terletak di halaman belakang rumahnya. Suara cipratan air yang tumpah ruah dari timba berisik memecah kesunyian malam. Pria itu Maimun, baru saja terbangun dari mimpi buruk. Mimpi berulang setiap malam yang menghantuinya. Mimpi mengerikan yang membuatnya depresi, menggila, dan hilang kendali. Kemudian setelah bersusah payah kembali pada alam bawah sadarnya, Maimun berlari keluar rumah. Si bujang lapuk itu mengguyur wajah dan sebagian kepalanya menggunakan air dari timba, berharap rasa takut, emosi, dan gelisah sirna dalam seketika. Dia tidak ingin kembali tidur. Dia tidak ingin memejamkan mata, meski sedetik pun. Masih terpatri jelas dalam ingatannya sosok hantu perempuan berkebaya merah yang datang ke mimpinya. Seraut wajah seputih kapas, matanya semerah darah. Kuku-kukunya sangat runcing. Maimun sangat ketakutan. Bunyi kelontang menggema ketika dia membanting timba logam ke tepian sumur. "Ini semua gara-gara Arman sialan, kawan biadab!" teriaknya. Lalu Maimun menjatuhkan diri, bersimpuh di permukaan tanah yang lembab. Tak mempedulikan lagi celananya yang basah. Dia gemetaran, menggigil, menangis oleh sebab dikejar bayang-bayang kesalahan dan dosa masa lalu. Andai malam itu dia masih sadar, andai malam itu Maimun tidak ikut-ikutan memperkosa gadis penjajah jagung dan kacang rebus yang kerap dia temui di setiap pesta hajatan. Ini semua gara-gara tuak dan ajakan Arman, si duda ringkih yang baru saja ditinggal bininya, kabur bersama laki-laki lain. Maimun masih terus merutuki diri dan memukul-mukul permukaan tanah dengan tinjunya ketika bunyi ciap anak ayam terdengar di telinganya. Maimun berhenti, lalu menoleh ke sekeliling, lantas berpikir, anak ayam peliharaan siapa yang telah terlepas dari kandang dan berkeliaran di tengah malam buta begini? Akan tetapi, kalau Maimun ingat-ingat lagi, tak ada satupun tetangganya yang memelihara hewan ternak itu, selain kambing dan lembu. Bunyi anak ayam tersebut hanya sebentar saja, lalu menghilang, berganti dengan derik jangkrik dan irama suara burung pungguk dari kejauhan. Maimun menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Mungkin barusan dia hanya salah dengar. Mungkin akibat kurang tidur semenjak beberapa minggu terakhir, membuat pikirannya dipenuhi bermacam-macam halusinasi. Setelah dirasa nafasnya agak tenang, Maimun bangkit dari bersimpuh, lalu melangkah gontai ke pintu dapur yang dia tinggalkan masih dalam keadaan terbuka lebar. Namun belum lagi langkahnya mencapai pintu, suara anak ayam itu kembali terdengar. Arah suaranya berasal dari bagian dalam rumah yang gelap gulita. Maimun mematung, terheran-heran kenapa anak ayam itu berpindah ke dalam rumahnya. Dan juga tak ada angin kencang yang berhembus. Tetapi kenapa obor yang terpancang di sudut ruangan itu bisa mati dengan sendirinya? Belum lagi indera penciumannya membuai sesuatu. Bau bangkai busuk yang menyengat berpadu aroma pandan dan melati. Maimun melanjutkan langkah takut-takut. Dia berhasil melewati pintu. Tangannya meraba-raba dalam kegelapan mencari sesuatu. Menyusuri lekukan dinding, tempat biasanya dia menyimpan kotak korek api. Kosong, dia tak berhasil menemukannya. Tangannya meraba-raba lagi, sembari melangkah berhati-hati. Tangannya mengenai sesuatu, dingin, kaku, dan bikin jantungnya berdesir. Maimun menelan ludah. Dia mencoba menerka dan fokus pada sentuhannya. Sesuatu itu mengikik nyaring. Maimun memekik, lantas terpelanting. Kilatan cahaya dari luar sedikit membantu memberikan penerangan hingga ke dalam rumah. Mata Maimun terbelalak tak percaya. Ternyata sosok hantu perempuan berkebaya merah itu nyata adanya. Bukan hanya di mimpinya saja.
hantu kuntilanak merah itu kini tepat berhadapan dengannya. Mata menyalah menur menyorot ke wajah Maimun saat menyeringai. Sudut bibirnya panjang, hampir menyentuh telinga. Maimun menggigil tanpa dia sadari selangkangannya basah berbau pesing. Maimun ketakutan hingga terkencing-kencing. Akan tetapi entah mendapat kekuatan dari mana, Maimun sanggup berdiri. Kemudian dia berlari sekencang mungkin. Tolong, tolong, kuntilanak merah. Pemuda itu terus berlari tanpa arah. Dia hanya mengikuti naluri yang mengatakan bahwa pergi saja dari sana, pergi sejauh mungkin, hingga kuntilanak merah itu tak bisa lagi menemukannya. Pemuda itu salah besar. Energi tak kasat mata yang tanpa dia sadari telah mempengaruhinya, menuntunnya untuk pergi menuju tempat di mana Maimun ikut andil dalam kematian menur di malam jahanam tempo hari. Pemuda itu melompati kebun singkong, menerabas semak belukar, menabrak dan mematahkan tanaman apa saja yang menghalangi kakinya. Dia tidak peduli asal menjauhi rumahnya sendiri. Pemuda itu terus berlari sejauh mungkin ke arah barat. Kesadarannya kembali setelah tubuhnya menabrak pohon beringin yang tumbuh kokoh lagi tinggi. Pemuda itu terjengkal, persis sama ketika Arman, temannya, mendorong tubuh Menur secara kasar. Sosok Menur kini berdiri tepat di depan Maimun, menatapnya dengan kedua mata yang semerah darah dan amarah yang menyala-nyala. Ampuni saya. Pemuda itu terisak seperti bocah kecil yang menginginkan hadiah. Kedua tangannya mengatup, memohon agar Menur tidak menyakitinya. Di malam itu, aku juga mengibah sepertimu, Maimun. Tapi kau sama sekali tidak mempedulikan kesakitanku. Kalian berenam, manusia keji. Kalian pantas mati dengan cara yang lebih mengenaskan daripada kematianku. Sosok Menur yang kini hanya berjarak sejengkal saja dari Maimun berbicara. Meski bibirnya yang bergerak-gerak, tetapi suara yang keluar dari mulutnya ialah suara berat laki-laki dewasa bercampur geraman. Maimun yang semakin meringkuk sama sekali tidak diberi kesempatan untuk berbicara. Tahu-tahu kelima kuku runcing Menur menancap telak di tenggorokan Maimun, menembus hingga ke belakang tenggorokannya. Maimun mendelik, kelojotan, suaranya seperti lembu disembelih, sumbang tak karuan. Sekali sentak, Menur mencabut kembali kukunya yang berdarah-darah. Makhluk itu mengikik tanpa jeda, lalu melayang, menghilang meninggalkan tubuh Maimun yang sudah tidak bernyawa, dengan luka menganga pada kepala dan batang lehernya. Sabtu Pahing yang gusar, segusar hati Hasanah yang tak kunjung jua mendapat kabar akan keberadaan Menur. Genap 30 hari sudah putrinya itu menghilang. Tapi segala upaya yang dia maupun warga lakukan tak jua membuahkan hasil. Tempo hari ketika mereka gagal melakukan pencarian di hari pertama, esoknya mereka melakukan pencarian kembali. Bahkan Sanusi mengikuti saran para tetua adat untuk bertanya pada seseorang yang paham perihal dunia gaib. Pak Ramli, dukun sakti yang tinggal menyendiri di tepian sungai. Kala itu di sore hari hendak mendekati senja, ketika semburat jingga masih terlihat di sela-sela dedaunan pohon karet. Pak Sanusi duduk manis di boncengan sepeda ontel yang dikayuh Ujang, asisten kepercayaannya, menuju kediaman Pak Ramli. Pak Sanusi kalut, putus asa dan berusaha demi Hasanah agar wanita itu mau makan meski hanya sesuap nasi. Atas aduan Wati yang selalu menemani Hasanah, Sanusi tahu bahwa Hasanah tidak berniat hidup lagi. Dia menghindari makan, tidur, dan minum. Hasanah hanya membingkai diri di jendela kamarnya sembari mengenakan sweater bikinan Menur dan juga memeluk tas batik milik gadis itu. Dia hanya menangis dan menatap jauh ke area yang ditumbuhi sebuah pohon beringin yang berdiri kokoh di sudut desa. Oleh karena itulah, saat ini Sanusi mengorbankan diri menempuh 3 jam perjalanan
untuk menemui dukun sakti yang terkenal hingga ke beberapa desa tetangga. Ujang sendiri pun tak mempedulikan baju kaosnya yang basah dan beraroma masam akibat aktivitas mengayuh sepeda yang dia lakukan demi mendapatkan harapan. Sejujurnya dia pun merasa takut dan tertekan setiap memasuki kawasan wingit tersebut untuk terus-menerus mencari menur. Bukannya tidak punya hati, tetapi Ujang tak mau ambil resiko besar. Tempat itu menurutnya seperti kotak Pandora, yang jika dibuka, entah efek apa yang bakal mereka terima. Peristiwa baik ataupun menjadi bencana. Setelah menempuh perjalanan darat, mereka harus menyeberangi sungai yang beraliran tenang. Tetapi arus bagian dasarnya sering memakan banyak korban jiwa. Pak Sanusi dan Ujang menyewa sebuah sampan milik pria berkulit sawo matang bertelanjang dada untuk dapat mencapai daratan di seberang sungai. Ujang duduk di sampan seraya memegangi sepeda ontel tua miliknya agar tidak oleng dan terjatuh ke air. Dalam hati dia berdoa dan menyabarkan diri demi tujuan mereka datang ke tempat tinggal Pak Ramli. Sehabis menyeberangi sungai setengah jam kemudian, tibalah mereka di sebuah pondok berdinding bambu, beratap rumbia yang dinaungi sebuah pohon kantil. Bunga-bunga kantil yang bermekaran mengeluarkan aroma yang membuat bulu kuduk semakin merinding. Ditambah lagi pepohonan rimbun lain yang mengelilingi, menambah kesan angker kediaman dukun yang terkenal sakti mandraguna itu. Ujang masih berada di sepedanya ketika Pak Sanusi mulai berjalan mendekati pintu gubuk yang setengah terbuka. Pemuda itu masih tercengang dengan keadaan di sekitar yang seperti tempat angker tak berpenghuni. "Ayo Jang, kenapa diam di situ?" Pak Sanusi berbalik setelah sadar bahwa Ujang tidak meniru langkahnya. Iya Pak." "Permisi." Pak Sanusi memberi salam. Hening tak ada suara. "Permisi." Pintu berderit membuka lebar. Seorang pria berjanggut, bermata tajam baru saja memunculkan diri dari dalam gubuk, membuat Ujang menundukkan pandangan. Penampilan pria itu membuat keberaniannya menciut. Pak Ramli berperawakan besar tinggi, hidungnya bengkok seperti burung betet. Tangannya berotot, dihiasi gelang akar bahar. "Masuklah." Tanpa basa-basi, Pak Ramli mempersilakan kedua tamunya untuk masuk. Meski sudah tahu bahwa pria di hadapannya adalah dukun sakti yang kata orang-orang tak perlu lagi memberitahu tujuan kita datang menemuinya, sebab tak ada satupun rahasia yang bisa disembunyikan pada Pak Ramli. Tetapi Pak Sanusi dan Ujang tetap saja merasa terheran-heran. Bagian dalam gubuk tidak kalah seramnya dengan bagian luar. Dinding rumah berhiaskan berbagai macam keris yang beragam bentuk dan ukuran, serta tengkorak dan tanduk kijang yang bersisian. "Saya sudah tahu maksud kedatangan kalian kemari. Jika seorang pemimpin kampung berpayah-payah harus menempuh perjalanan jauh, tentulah ada perkara yang tidak mudah dipecahkan, bukan?" "Iya Pak Ramli, desa kami kehilangan seorang warga yang menghilang tanpa jejak. Kami tak tahu lagi kemana harus mencarinya. Gadis itu masih ada di sana. Hanya saja ada sebuah energi besar dan gelap yang mengikatnya dan mengambil dia menjadi bagian dari makhluk hunian." Ujang secara bergantian menatap Pak Ramli, kemudian Sanusi yang duduk persis di sebelahnya. Dia membutuhkan waktu untuk mencerna ucapan dukun sakti itu. "Lantas apa yang harus kami lakukan, Pak? Mak gadis itu masih terus saja berharap anaknya bisa kembali. Apakah Menur masih hidup, Pak?" Akhirnya Ujang memberanikan diri, memberikan pertanyaan yang selama ini menari-nari di ruang kepalanya. "Nanti kalian akan tahu sendiri jawabannya. Sekarang pulanglah. Setelah dendam gadis itu terbalaskan, aku baru yang akan turun tangan melepaskannya dari kekuatan jahat itu." Meskipun jawaban dari Pak Ramli seperti sebuah teka-teki baru yang harus mereka berdua pecahkan, tetap saja Pak Sanusi dan Ujang harus patuh pada perintah Pak Ramli untuk segera pulang ke rumah. Mereka berdua lantas pamit dan pergi, membawa kekecewaan sekaligus harapan baru bagi Hasna.
Di desa kembali geger. Telah ditemukan sosok mayat pria dengan kondisi yang mengenaskan oleh warga desa yang hendak pergi berladang, melewati jalan setapak dekat pohon beringin. Mayat pria yang memiliki luka yang menganga di kepala dan leher itu tertancap di pohon beringin menggunakan sebilah bambu runcing. Tentu sebagian warga yang penakut menjadi histeris. Kejadian ini semakin meresahkan sebab terjadi untuk pertama kalinya di desa yang selama ini terkenal aman, damai, dan sentosa. Pak Sanusi yang diberitahu oleh seorang warganya lantas bergegas menuju tempat kejadian. Dia berlari-larian, tidak peduli dengan baju kaos lusuh yang dikenakannya. Dia tidak sempat lagi bersalin pakaian karena kabar yang disampaikan membuatnya lupa pada penampilannya sendiri. Alangkah terkejutnya Pak Sanusi atas pemandangan yang terpampang di depan matanya. Tanpa dia sadari, Ujang yang lebih dulu tiba di sana, mendekatkan diri lantas berbisik. Apakah kejadian ini yang dimaksud Pak Ramli, Pak? Apakah ini jawaban yang dimaksud orang pintar itu? Entahlah, Pak Sanusi tidak tahu. Yang jelas kejadian ini menambah beban pekerjaannya sebagai seorang kepala kampung. Kesunyian malam desa Niaso, sebuah desa yang berjarak 3 desa saja dari desa Kumpeh. Berbeda sekali dengan suasana tadi siang. Kini sepi mencekam, entahlah seperti ada yang aneh. Suhu udaranya pun dingin menusuk kulit. Di sebuah rumah berhalaman luas, sampah-sampah sisa pembungkus makanan para tamu berserakan di mana-mana. Tenda-tenda yang masih terpancang di tengah halaman menandakan si empunya baru saja melaksanakan hajatan besar-besaran. Pak Broto menikahkan putri semata wayangnya, Ratna, dengan pemuda kekar nan tampan dari luar desa. Samin berhasil memikat hati dan mempersunting Ratna hanya dalam kurun waktu 2 bulan pendekatan saja. Anak gadis juragan kaya itu terbuai dalam sejuta janji manis yang diberikan Samin beserta mimpi-mimpi yang masih direncanakannya. Dari teras rumah lampu kamar Ratna terlihat menyala. Ratna sendiri masih terjaga di depan kaca rias. Dia tengah sibuk menyisir rambutnya yang panjang terurai. Kemarilah Ratna, hari sudah larut, aku sudah tak tahan lagi. Samin menepuk-nepuk bantal di sebelahnya, matanya meredup. Nafasnya memburu, jangkungnya naik turun akibat menelan ludah. Meski tersipu malu-malu, Ratna tetap menuruti permintaan suaminya. Dia menghampiri Samin yang merentangkan kedua tangan. Tubuh mereka hampir merapat ketika sekepulan asap yang entah dari mana datangnya menyelusup ke tubuh Ratna. Gadis itu terdiam, mematung. Wajahnya berubah memutih, matanya melotot tanpa berkedip. Ratna, ada apa? Samin terheran, dia menepuk pelan pipi Ratna yang mulus, mencoba menyadarkan istrinya itu. Tetapi Ratna masih bergeming. 2 menit kemudian tampak bibir mungil gadis itu bergerak-gerak, mengeluarkan kata-kata yang membuat Samin terperanjat. Samin, kau lelaki biadab, busuk. Tanpa sadar tubuh Samin mundur ke belakang. Suara Ratna barusan seperti bukan miliknya. Namun suara itu tidak asing di telinga Samin sendiri. Setelah memperkosa dan membunuhku, kau pergi begitu saja. Dasar lelaki bajingan. Samin tercekat, wajahnya berubah pasi dan cemas. Menur? Ya, ini aku, Menur. Kalian berenam secara bergilir menyakitiku. Manusia-manusia busuk. Sosok Ratna perlahan berubah. Seraut wajah manis kini digantikan dengan wajah yang mengerikan. Penuh luka, darah, dan nanah serta merah. Rambutnya acak-acakan. Sebagian menutupi sebelah bola mata yang merah menyala-nyala. 10 jarinya dihiasi kuku-kuku runcing nan tajam. Pergi, kau sudah mati Menur. Jangan ganggu kehidupanku lagi. Kini aku sudah bahagia menjadi anak menantu orang berada. Samin histeris, tubuhnya menggigil, semakin menjauhi sosok mengerikan itu.
Bukannya kasihan melihat Samin yang pucat pasi, sosok hantu menur malah mengikik. Suaranya nyaring, membuat bulu kuduk pemuda itu semakin meremang. Samin tidak kehabisan akal. Dengan dipicu rasa takut dan panik, tangannya menggapai benda apa saja yang terdekat. Lampu tidur yang berada di atas senaka sebelah ranjang berhasil dia raih. Sekali ayun, benda yang terbuat dari besi berat itu menghantam sosok hantu menur. Seperti mendapat keberanian, Samin mendekat dan menghantamkan benda di tangannya berkali-kali di kepala si hantu, hingga makhluk itu diam tak berkutik lagi. Aksi Samin terhenti ketika mendengar cerita Bu Broto, ibu mertuanya, yang berdiri di ambang pintu. Setelah Pak Broto berhasil mendobrak daunnya, wanita itu beserta suaminya mendengar ribut-ribut dari kamar pengantin yang memancing rasa penasaran mereka berdua. Bu Broto jatuh pingsan, sedang suaminya terbelalak ngeri melihat sang putri dalam kondisi kepala pecah, berdarah-darah dan otak yang terburai. Tanpa mereka sadari, sekepulan asap melayang menjauh, melewati lubang angin di atas jendela, lantas pergi entah kemana. "Telepon ambulan dan polisi, cepat!" teriak Pak Broto perang. "Jangan biarkan pembunuh ini melarikan diri." Sedetik kemudian barulah Samin menyadari kesalahan fatal yang baru saja dia perbuat. Tidak! Samin histeris. Tanpa membuang waktu dia mendobrak daun jendela yang berada tepat di belakangnya, lantas keluar dalam satu kali lompatan. Samin berlari sekencang mungkin tanpa menoleh ke belakang. Terapak kakinya seperti orang kesetanan. Dia takut sekali orang-orang yang mengejarnya berhasil menangkap dan menyeretnya ke kantor polisi. Selintas memori beberapa waktu lalu memenuhi kepalanya. Malam itu temannya, Arman, mengajaknya berpesta minum-minuman keras untuk merayakan atas keberhasilan Samin memikat hati Ratna, anak juragan kaya raya yang telah dia incar sejak lama. Gadis itu akhirnya bersedia menerima lamaran Samin dan mau menjadi istrinya. Arman ingin Samin membuat pesta bujangan. Mereka pun memutuskan untuk berkumpul di rumah Samin. Kebetulan tetangga yang tinggal tepat di sebelah rumah Samin sedang mengadakan acara hajatan, sehingga mereka bisa sekalian menikmati alunan musik secara gratis. Samin mengeluarkan meja dan 6 kursi kayu ke halaman rumahnya untuk dipakai bersama-sama teman. Hingga pukul 9 malam, ketika mereka sudah dipengaruhi minuman memabukkan itu, ada seorang gadis hitam manis mendekati meja mereka. "Jagung dan kacang rebusnya, Bang." Gadis itu menyodorkan bakul yang isinya masih sisa setengah kepada mereka berenam. Arman menatap tubuh sekal menur yang terbalut kebaya merah dan rok batik lurik sebatas mata kaki. Jangkungnya naik turun dipengaruhi birahi tinggi. Tiba-tiba saja sebuah ide melintas di benaknya. "Berapa total semuanya?" "Saya akan membeli semuanya." Arman mengeluarkan beberapa lembar pecahan rupiah dari kantong kemeja. Mata menur berbinar bahagia. 2.500 saja, Bang." Dengan bersemangat, Menur mengeluarkan semua dagangannya dari bakul, memindahkan ke piring-piring yang baru saja dibawa Samin dari dalam rumah. "Ngomong-ngomong, dari mana kamu berasal? Dan siapa namamu?" Tanpa canggung, Arman bertanya sembari mengasurkan 3 lembar ribuan. "Menur, Bang, dari desa sebelah." Menur mengangguk sopan. Tangannya lekas menerima uang dari Arman. Lantas dia mengaduk-aduk isi tas kain batik untuk mencari kembalian. Bukannya apa, Menur risih ditatap mata Arman yang tidak berkedip sedari tadi. Pria itu memandangi tubuh Menur dari atas hingga kaki. "Tidak usah, ambil saja kembaliannya." Arman menolak ketika Menur menyodorkan selembar 500 rupiah sebagai kembalian. "Terima kasih, Bang." Terburu-buru Menur mengangguk pamit, lantas berlalu mendekati Wati yang masih asik menonton dangdutan di depan panggung pentas. Samin menarik kursi kayu mendekati Arman yang masih memperhatikan gerak-gerik Menur. Lantas Samin duduk di situ. "Sudahlah Bang Arman, kita nikmati saja acara kita malam ini."
Arman menaikkan sebelah alisnya. Tanpa wanita. Sungguh tidak asik, Min. Kau sih enak bakal menikah dan ada yang ngelonin. Lah sementara aku cuma berteman guling kapuk usang dan ranjang tua peninggalan nenekku. Ucapan Arman barusan disambut gelak tawa keempat temannya yang lain. Mau tidak mau, Samin pun ikut tersenyum. Lantas apa yang ingin kau perbuat pada gadis penjual jagung rebus itu, Bang? Aku sih mendukung saja asal abang seneng. Maimun menepuk paha kanan Arman sambil tertawa-tawa. Aku hanya ingin tahu di mana rumahnya. Mana tahu suatu saat aku bisa datang dan melamar langsung pada orang tuanya. Lalu mereka tergelak bersama-sama. Sepenggal memori itu yang mengiringi derap kaki Samin dalam pelariannya. Sebagian ingatannya kabur karena dipengaruhi minuman memabukkan yang berhasil meracuni pikiran baiknya. Yang dia ingat, mereka bersama-sama membuntuti Menur. Yang Samin ingat, Arman yang memulai duluan, mendorong gadis itu dan mencapik-capiknya, seperti harimau yang sedang kelaparan. Samin terus berlari di kegelapan malam. Tujuannya ialah tempat di mana kelima temannya yang lain. Alwi, Ijat, Maimun, Wahab, Arman sering berkumpul untuk bermain kartu domino. Sedetik pun Samin tidak berhenti untuk mengistirahatkan diri. Meski nafasnya tinggal satu-satu, meski baju kemeja di badannya sudah basah kuyup, meski kakinya sudah lecet, luka karena tersandung batu ataupun terkena tanaman menjalar yang berduri, Samin tidak peduli. Yang penting saat ini dia segera mendapat perlindungan dari teman-temannya yang lain. Mata Samin sudah menangkap bangunan persegi 4 persis di tepi jalan raya. Sebuah gubuk bambu dengan atap rumbia bertiang 4. Sesuai dugaannya, teman-temannya berada di sana. Tetapi yang dia lihat hanya 3. Alwi, Wahab, dan Ijat saja. Samin semakin bersemangat berlari, melompat dan tiba di hadapan ketiga pemuda yang menatapnya dengan sorot mata tercengang. Secara kondisi Samin sendiri dalam keadaan kacau balau. Bahkan sebagian kemejanya dihiasi darah yang masih segar lagi bau anyir. Loh Samin, kenapa kau kesini? Bukannya sekarang kau seharusnya berada di rumah, menikmati malam pertamamu? Samin tidak langsung menjawab. Dia meraih gelas berisi air putih di nampan, lalu meneguknya hingga tandas. Aku baru saja membunuh Ratna. Alwi, Wahab, Ijat saling tatap. Pelan-pelan bicaranya, coba kau ulangi lagi. Menur telah merasuki istriku. Aku pikir Ratna ialah Menur, makanya aku pukul dia sampai mati. Samin histeris lalu terguguh dalam dekapan telapak tangannya. Mereka semua terbungkam, hanya hembusan nafas berat dan suara isak Samin yang terdengar di sekitar mereka. Firasatku ternyata benar adanya. Wahab yang sejak tadi terdiam akhirnya buka suara. Apakah kematian Maimun juga karena arwah gadis penjajah jagung itu? Samin mendongak, matanya terbelalak. Maimun, mati kau bilang? Ketika temannya mengangguk serempak. Kenapa aku tak kalian beritahu? Karena kau terlalu sibuk dengan pesta pernikahanmu. Lagi pula kami tak ingin merusak kebahagiaanmu. Bagaimana dengan Arman? Sudah lama kami tidak mendengar kabar darinya. Ini karena ide darinya, duda haram jahanam itu. Samin mengumpat. Kenapa bukan dia saja yang diteror arwah gadis itu? Kenapa harus aku? Alwi menggeleng-gelengkan kepala tanda tidak setuju. Kita ikut andil di malam itu, Min. Apa kau lupa? Bahkan kau melakukannya setelah Arman. Samin semakin terpuruk. Dia jatuh terduduk di hadapan 3 pasang kaki teman-temannya. Andai saja aku tidak minum tuak terlalu banyak malam itu. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku sekarang ialah seorang buronan. Aku sudah membunuh istriku sendiri. Bagaimana kalau kita ke rumah Arman saja? Sekalian melihat kondisinya, mungkin dia punya jalan keluar untuk masalah ini. Wahab memberi ide. Kau dengar itu? Suara anak ayam. Ijat mengetarkan pandangan. Wahab merapatkan tubuhnya ke pemuda itu. Sudah beberapa minggu terakhir aku diteror suara anak ayam ini. Setiap malam. Kau juga sama?
Ijat mengangguk. Sudahlah, mari kita pergi sekarang. Alwi bergerak mendahului. Tiba-tiba cahaya sorot lampu mobil truk yang melaju kencang dari jalan raya sebelah kanan menyilaukan mata mereka. Deru mesinnya meraung-raung tak terkendali, seperti menghipnotis kesadaran para pemuda itu. Mereka tidak sempat menghindar ketika mobil truk pengangkut getah karet menghantam dan melindas tubuh mereka secara mengerikan. Mobil truk kemudian berhenti. Mesinnya ikut mati bersama hilangnya nyawa Alwi, Wahab, Ijat, dan Samin secara bersamaan. Di balik kemudi mobil, sesosok perempuan berkebaya merah menyeringai, lalu mengikik tak henti-hentinya. Setelahnya sosok Nur mengabur, digantikan oleh seorang pria botak yang baru saja sadar dari pingsannya. Pria botak menggoyangkan kepalanya, menghalau rasa peningnya. Sedetik kemudian, barulah dia tersadar apa yang sudah terjadi. Di hadapannya berkelimpangan 4 jenazah yang tidak lagi berbentuk sempurna. Alwi yang ringsek di bagian dada, Wahab dengan usus terpurai, kepala Ijat yang terputus dari badan, dan Samin yang mendelik dengan bola mata hampir keluar. Tak ingin berakhir di penjara, pria botak segera kembali menyalakan mesin mobilnya dan melarikan diri dari tempat kejadian perkara. Sanusi memijat-mijat kedua pelipisnya. Dia merasakan sakit kepala yang tiada tara. Bagaimana tidak, kasus hilangnya Menur masih menjadi sebuah misteri yang sama sekali belum ditemukan titik terangnya. Ditambah lagi ada penemuan mayat warga desa lain yang ditemukan di desa yang dia pimpin. Tentu hal itu bakal menjadi bahan kecurigaan pihak kepolisian bahwa salah seorang warganya adalah pelaku pembunuhan. Belum lagi Pak Sanusi juga harus memikirkan teka-teki yang diberikan Pak Ramli. Konsentrasi terpecah oleh suara seperti besi batangan yang terbanting ke tanah. Tak lama kemudian derap berlari terdengar semakin mendekati ruang tamu rumahnya, yang sekaligus digunakan sebagai ruang kerja pribadi dalam menangani segala urusan. Ternyata seseorang itu ialah Ujang, asisten pribadi Sanusi sendiri. Pemuda itu kini berdiri di hadapan si kepala kampung dengan wajah pucat pasi. Pemuda itu kini berdiri di hadapannya. Dahinya berlumuran keringat, nafasnya tersenggal-senggal. Kenapa kau macam dikejar hantu, Ujang? Terburu-buru Ujang mengeluarkan selembar koran dari belakang pinggangnya. Koran yang sebagian permukaan kertasnya basah akibat keringat. Bacalah Pak, ini berita yang terjadi hari ini. Mata Pak Sanusi terbelalak memindai gambar di lembar pertama koran itu. 4 sosok jenazah yang sangat mengenaskan menjadi bahan berita utama. Yang lebih membuat ngeri, apa yang telah dilakukan pembunuhan itu, yakni sama dengan apa yang terjadi pada mayat Maimun, tertancap di batang pohon menggunakan sebilah bambu runcing. Bapak lihat kan? Bapak lihat kan? Ujang berbicara terbata-bata. Saya rasa pembunuhnya adalah orang yang sama yang melakukan pembunuhan di pohon beringin kampung kita tempo hari. Ini di mana kejadiannya, Jang? Di desa sebelah, Pak. Sakit kepala Sanusi kian berdenyut akibat bertambah lagi beban pada pikirannya. Tidak, dia tidak boleh diam saja. Sanusi harus bertanya lagi pada Pak Ramli. Mungkin tempo hari dukun itu tidak mau memberitahukan sebab ucapan Ujang yang telah merusak konsentrasinya. Atau bisa jadi dia tersinggung karena asistennya itu berucap sesuatu yang tidak-tidak di dalam hati yang meragukan kesaktiannya. Bapak mau kemana, Pak? Rumah Pak Ramli. Ujang tidak bertanya lagi sebab dia tidak ingin kepala kampung itu berubah pikiran. Lantas mengajaknya ikut serta. Sudah cukup terakhir kali Ujang mendapat sorotan mata tajam dari dukun itu. Demi apapun dia tidak menginginkannya lagi. Pak Sanusi tiba di gubuk Pak Ramli tepat tengah hari, di saat mentari bersinar dengan garangnya. Aku tahu kau bakal kemari, makanya aku menunggumu di sini. Pak Sanusi diam. Dia memutuskan mendengarkan saja apapun yang akan dilakukan Pak Ramli. Dia tidak ingin seperti terakhir kali pulang tanpa membawa hasil.
Yang ada malah berakhir dengan sakit kepala yang dideritanya seperti saat ini. Kau masih harus menunggu 1 orang lagi. 1 orang lagi. Sembari berbicara, tatapan Pak Ramli jauh menerawang. Apakah mereka ada hubungannya dengan hilangnya Menur, Pak? Pak Sanusi bertanya takut-takut. Dia takut sekali jika kali ini hasilnya sama seperti kemarin. Pak Ramli mengangguk. Mereka binatang-binatang berwujud manusia. Mereka pantas mendapatkannya. Apakah Menur pelakunya? Pak Ramli menggeleng, meyakinkan. Bukan, yang melakukannya adalah dendam kesumat yang berbalut kekuatan jahat. Pak Sanusi menghembuskan nafas. Dia bingung kenapa Pak Ramli pandai berteka-teki. Nanti jika kau mendengar lagi berita atau kejadian yang sama, datanglah kemari. Aku berjanji akan membantu menemukan gadis itu, baik dalam keadaan hidup ataupun mati. Pak Ramli menatap langsung mata Pak Sanusi. Namun tatapan kali ini tidak lagi tajam, melainkan sorot kasihan, penuh iba, dan terselubung banyak rahasia. Di sudut ruangan tanpa penerangan, Arman menggigil. Baunya yang kurus ringkih berselimutkan kain sarung yang penuh tambalan di sana-sini. Pria itu ketakutan, matanya nyalang menatap sekitar. Seolah-olah ada sesuatu yang menakutkan sedang mengincar nyawanya. Semenjak Arman mendengar kabar tentang kematian kelima temannya, dia tidak pernah lagi keluar dari rumah. Tiap pintu jendela dia kunci dari dalam. Arman begitu ketakutan setengah mati. Sesungguhnya teror demi teror sudah menghantuinya sejak lama. Namun Arman tidak begitu ambil peduli. Dia pikir mana bisa, hantu penasaran bisa sampai merenggut nyawa manusia. Yang dia tahu hantu hanya bisa menakut-nakuti, atau paling parah hanya bisa membuat manusia demam tinggi atau ketempelan saja. Siapa sangka arwah Menur mampu melakukan aksi brutal. Terbukti dengan kematian Maimun, Samin, Alwi, Ijad, dan Wahab. Sekaligus diakhiri aksi kecil lainnya, yakni menggantung jasad mereka menggunakan sebilah bambu runcing tajam. Terdengar suara anak ayam kembali. Dari kejauhan, Arman mulai bergerak-gerak gelisah. Tangan kanannya meraih sepotong kayu bekas palang pintu yang tidak lagi dipakai. Benda itu akan dia jadikan alat pelindung, seumpama hantu Menur datang padanya. Angin kencang menerpa atap rumahnya yang terbuat dari genteng merah. Riuh dan ribut seperti hendak terlepas dari rangka. Arman mendongak, dia tak henti-hentinya berdoa, berharap angin kencang berhenti menerpa. Arman salah, angin kencang berhasil membuat pintu depan terbuka menganga. Pria itu semakin kalang kabut, dengan meraba-raba dibantu dengan penerangan dari cahaya luar. Dia merangkak menuju ruang tamu. Bang, langkah kaki Arman terhenti. Tubuhnya bergetar hebat mendapati sosok Menur berdiri di ambang pintu depan. Penampakan gadis itu seperti pertama kali Arman temui. Berkebaya merah, rambut panjang terurai, dengan tas kain batik di lengan kanan, dan bakul berisi jagung dan kacang rebus pada pinggang kirinya. Kenapa kau selalu menghantuiku, Menur? Pergilah! Pergi! Arman berteriak-teriak tak terkendali. Langkahnya berbalik ke dalam kamar. Sekali hempas, pintu kamarnya telah terkunci rapat. Tak dipedulikannya lagi seumpama hantu Menur masuk ke rumah melalui pintu depan dan ditinggalkan terbuka lebar. Dia merasa kamar inilah satu-satunya tempat yang paling aman untuk saat ini. Arman meringkuk di ranjangnya sembari memasang telinga lebar-lebar. Bunyi suara yang tajam seperti mencakar dinding, mendekat dan semakin mendekat, lalu berhenti. Tak lama kemudian menjadi hening, tak ada lagi suara-suara yang mengganggu. Ini kesempatan bagi Arman untuk menutup pintu, namun pria itu masih menunggu. Dia takut jika hantu Menur menantinya di tempat yang tidak dia duga. Arman bergegas pelan-pelan turun dari ranjang, mengendap-endap. Dia berusaha tidak menghasilkan suara sedikit pun. Arman ingat ada sebuah lubang kecil di pintu kamarnya yang tempo hari dia tutupi menggunakan potongan triplek bekas. Lebih baik Arman mencoba mengintip saja dari sana
ketimbang menanti yang tidak pasti sembari menduga-duga. Arman mendekatkan sebelah matanya ke pintu, mengintip. Dia salah terka, ternyata sosok Menur yang telah berubah wujud menjadi lebih mengerikan sedang menyeringai ke arahnya. Jarak mereka hanya terhalang daun pintu saja. Arman tak sempat lari maupun mengelak ketika Menur menancapkan kukunya yang runcing tajam ke bola mata kanan pria itu. Seketika Arman berteriak. Di detik-detik terakhir, Arman masih berusaha berontak melepaskan diri. Namun sayangnya, kuku Menur yang tajamnya seperti pisau baja telah menembus kepala Arman hingga ke tengkorak belakang. Pagi Sanusi diusik oleh Ujang yang berisik semenjak desa ditimpa beragam kemalangan. Ujang menggedor-gedor rumah Pak Sanusi sembari berteriak-teriak seperti orang kesurupan. "Kenapa kau ganggu aku sepagi ini, Ujang? Rasanya baru saja mataku terpejam. Mari ikut saya ke kampung sebelah, Pak. Kabarnya ada kematian lagi yang mengerikan, yang persis sama dengan 5 orang sebelumnya." Ujang tak sabar menarik-narik lengan si kepala kampung, menyeretnya menuju sepeda yang bersandar pada pagar rumah Pak Sanusi. 30 menit kemudian, Pak Sanusi sudah dibonceng oleh Ujang berangkat ke desa sebelah. Setiba di tempat yang dituju, ternyata sudah banyak warga lain yang mengerubungi. Pak Sanusi mencoba menerobos kerumunan. Alangkah terkejutnya dia. Di depan matanya, pemandangan yang sangat mengerikan. Sebuah rumah telah terbakar habis. Tak ada lagi yang tersisa kecuali sebuah tiang di tengah-tengah rumah. Di tiang itu tertancap sesosok mayat Arman dengan kondisi yang tak kalah mengerikannya. Kasihan si Arman, kenapa dia mati dengan cara seperti itu? Sama seperti kelima temannya yang lain. Seorang wanita yang berdiri persis di sebelah Pak Sanusi berbisik kepada wanita di sebelahnya. Setidaknya Arman mati di rumahnya sendiri, saut wanita yang satunya lagi. Mau tidak mau Pak Sanusi menoleh dan mendengarkan percakapan mereka. Diliputi rasa penasaran yang tinggi, Pak Sanusi memberanikan diri untuk bertanya. "Maaf Bu, apakah mereka berenam saling mengenal?" Wanita di sebelah Sanusi mengangguk cepat. "Mereka berteman dekat Pak, teman kumpul, berjudi, bahkan minum minuman keras." Pak Sanusi seperti baru menyadari sesuatu, yaitu jawaban dari teka-teki yang selama ini diberikan Pak Ramli. "Aku harus secepatnya ke rumah dukun sakti itu." Dia bergumam lantas cepat-cepat mengajak Ujang untuk pergi dari tempat itu. Semenjak adanya kematian beberapa orang pria secara mengenaskan, tak ada lagi warga desa yang berani unjuk hidung di luar rumah pada waktu senja. Hingga fajar menjelang, mereka takut sekali bakal menjadi korban berikutnya. Desas-desus dan bisik-bisik di antara warga mengatakan bahwa kematian ke-6 pemuda akibat dijadikan tumbal dari pabrik karet getah yang baru saja dibangun di wilayah kota. Tentu warga tidak berani mengambil resiko. Mereka masih ingin hidup lebih lama. Mereka masih ingin merasakan bernafas hingga usia tua. Bukan menjadi tumbal keserakahan manusia tak beriman yang hanya memikirkan harta semata. Selepas maghrib, Pak Sanusi dan dukun sakti itu berjalan menuju jalanan setapak, melewati perkebunan karet, hingga tibalah mereka di sebuah pohon beringin menjulang tinggi, berdaun rindang, yang dianggap wingit oleh warga sekitar. Pak Ramli memberi kode pada Pak Sanusi untuk berhenti di satu titik tertentu. Lalu dukun itu memerintahkan agar Pak Sanusi juga meletakkan beragam peralatan dan sesajen yang dibawa ke atas permukaan tanah menghadap ke pohon beringin. Pak Sanusi menurut, sebenarnya tadi dia sempat mengajak Ujang untuk ikut menemani, bahkan mengiming-imingi dengan sejumlah uang. Namun pemuda itu tidak mau. Dia menolak dan lebih memilih kehilangan beberapa lembar ribuan yang dijanjikan, ketimbang harus uji nyali di tempat itu. Jadilah sekarang Pak Sanusi hanya berdua dengan Pak Ramli saja. Aroma kemenyan yang dibakar Pak Ramli menguar ke segala penjuru. Pak Sanusi bergidik, merinding. Dia sadar suasana sungguh sepi mencekam. Tak ada suara binatang apapun. "Nanti apapun yang terjadi, apapun yang kau lihat, janganlah kau mendekat,"
apalagi ikut campur dalam peperangan ini. Aku mengajakmu hanya untuk menjadi saksi jika terjadi sesuatu padaku malam ini. Pak Ramli berkata serius. Ucapan Pak Ramli barusan membuat Pak Sanusi menekuk ludah. Dia menyadari bahwa posisinya sangat penting kali ini. Dia berharap segala sesuatunya berjalan dengan semestinya. Baik Pak. Satu lagi. Kau sudah kubentengi sedari rumah tadi. Energi jahat itu tidak bisa menyentuhmu, apalagi menyakitimu. Ingat pesanku. Pak Ramli lebih mendekat pada Pak Sanusi, lalu memegang kedua bahu Pak Sanusi. Bila sesuatu yang buruk menimpaku, pergilah kau menjauhi tempat ini. Berlarilah secepat yang kau bisa. Turuti saja permintaanku. Pak Ramli kemudian duduk bersila di depan sesajen. Kedua tangannya bersandar pada lutut, matanya terpejam. Bibirnya yang dinaungi kumis lebat bergerak-gerak sebab sedang merapalkan mantra. Pak Sanusi memperhatikan aksi dukun tersebut selama 30 menit. Tak ada yang terjadi. Namun tiba-tiba terdengar suara ledakan persis di atas gua tersembunyi yang hanya bisa dilihat Pak Ramli sendiri dengan menggunakan mata batin. Setelah suara ledakan, tampak percikan api yang sekejap memberikan penerangan di area itu. Pak Sanusi terkesiap. Tanpa sadar kakinya bergerak satu tapak ke belakang. Tubuh Pak Ramli bergetar hebat, seperti sedang menahan sebuah dorongan, tetapi tak tahu dari mana asalnya. Di satu waktu dukun sakti itu terbatuk-batuk, nafasnya sesak. Pak Sanusi yang memerhatikan tidak tahu harus mengambil tindakan apa. Dia kalut sekaligus ingat apa pesan dukun itu. Sesungguhnya jika dilihat dari mata batin, Pak Ramli sedang menangkis serangan jarak jauh dari makhluk penguasa daerah itu, yang juga sekaligus menguasai diri Menur. Dari perlawanan itu Pak Ramli lah yang menang. Tapi naas, Menur sudah tidak bisa lagi diselamatkan. Jasadnya ditemukan oleh Pak Ramli dan Pak Sanusi di dekat gua gaib tersebut. Mayatnya tergeletak begitu saja di semak-semak. Keesokan paginya mayat Menur dimakamkan dengan layak. Tetapi 1 minggu setelah jenazah Menur dimakamkan dengan layak, Bu Hasanah, ibunya Menur, ditemukan gantung diri di dalam rumahnya. Itulah satu cerita yang bisa Mimin bagikan. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Dan semoga ada pembelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini. Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita selanjutnya. Matur suwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.